Ada satu dialog yang bagus antara pelita kecil, antara api lilin yang kecil dengan udara. Saya senang sekali dialog ini. Digubah, ditulis oleh orang yang berkesadaran. Jadi pada suatu saat api lilin yang kecil ini berdialog dengan udara. Yang mengawali dialognya adalah api lilin yang kecil ini. Dialognya kira-kira seperti ini. Kasihan ya kamu udara, diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan tak berwujud, bahkan tidak berbusana sama sekali. Lihat aku, kata api lilin kecil itu. Aku dikasih wujud dengan tubuh yang bercahaya. Dan kemanapun aku pergi, banyak sekali orang yang mengambil manfaat dariku karena cahayaku. Dia sedang menunjukkan kesombongannya, api lilin yang kecil ini. Kemudian udara berkata, memang kamu bagus, tubuhmu bercahaya, begitu banyak orang yang menginginkan kehadiranmu. Berbeda dengan aku yang tidak berwujud. Bahkan banyak orang yang melupakan aku. Bahkan aku dianggap tidak ada. Padahal tanpa aku mereka juga tidak mungkin bisa hidup. Tapi inilah takdirku, diciptakan dalam keadaan tak berbusana, bahkan tak berwujud seperti ini. Jadi lilin ini, api lilin ini sedang menunjukkan siapa dirinya, sedang membandingkan dirinya dengan yang lain, seakan-akan dirinya lebih mulia daripada yang lain. Orang yang sudah sampai di kesadaran tidak pernah membandingkan dirinya dengan siapapun, karena semua peran di semesta ini penting. Bahkan seekor semut pun ada gunanya. Tidak ada yang diciptakan dengan sia-sia. Lalu si udara itu berkata, kamu memang hebat, tapi bolehkah aku menghampirimu? Bolehkah aku mencium pipimu? Boleh aku merangkul tubuhmu? Kata udara. Ya, si lilin ini tambah genit aja. Lalu dia menundukkan kepalanya, dan isyarat ini dipahami oleh udara bahwa dia mengizinkan untuk dicium pipinya. Lalu si udara ini menghampirinya dan kemudian mencium pipinya sambil memeluknya, dan saat itu juga api lilin itu padam. Wah, dia menjerit histeris. Apa yang kau lakukan padaku? Kenapa aku kehilangan wujudku? Wah, histeris. Apa kata udara? Aku tidak melakukan apa-apa kok. Aku hanya merangkulmu, aku hanya memelukmu, aku hanya mencium pipimu. Tapi kenapa engkau bisa padam dan hilang? Padahal aku terbiasa mencium bintang. Dan banyak yang aku cium, banyak yang aku peluk, banyak yang aku rangkul, dan mereka tetap bersinar. Tapi kenapa kamu tiba-tiba hilang? Lalu saat itulah si api lilin kecil itu menyadari kesombongannya. Dan saat itu dia tersadar bahwa selama ini terlalu kecil apinya. Tapi dia sudah merasa paling berjasa, sudah mencapai pencerahan, seakan-akan setiap orang sudah membutuhkan dia. Baru aja segitu. Itulah kebanyakan manusia. Baru tahu dikit saja, besok sudah bikin ini, bikin itu, pelatihan ini, pelatihan itu. Lalu dia bangga dengan sertifikat yang dipamerkan. Seorang yang sudah mencapai pencerahan tidak lahir dari sertifikat, tidak lahir dari selembar kertas yang bernama sertifikat. Seorang guru sejati tidak dilahirkan oleh sertifikat. Sertifikat itu tidak diperlukan. Seorang guru sejati lahir secara alami.
Bahkan seorang guru sejati tidak pernah berbicara siapa ayahnya, siapa kakeknya, karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah tidak butuh sandaran apapun. Banyak ya orang yang ingin memberikan pencerahan aja masih mengenalkan bapak saya anu, ibu saya anu, kakek saya siapa. Yang dibesar-besarkan adalah status sosial. Bahkan dia di mana-mana pasang sertifikat. Ini loh sertifikat kemasteran saya. Seorang master tidak pernah dilahirkan oleh sertifikat. Izin bicara bukan dari manusia. Izin bicara langsung dari semesta. Man azinallahu rahman wa qala sawaba. Siapa yang punya izin bicara dari semesta, maka katakannya sendiri akan menggetarkan siapapun yang mendengarkannya. Itu yang disebut dengan izin bicara. Dan siapa yang kata-katanya akan menggetarkan? Dialah yang berbicara sesuatu dari pengalamannya, bukan dari hasil bacaan bukunya, bukan hasil hafalan dari kitab ini, kitab itu. Gak penting. Sesuci apapun kitab suci, kalau Anda tidak mengalami apa yang ditulis di kitab itu, berarti Anda belum berhak untuk menyampaikan apapun pada orang lain. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Tidak boleh seseorang itu, apalagi mengaku dirinya beriman, menyampaikan sesuatu pada orang lain yang tidak dialaminya, yang tidak dipahaminya. Karena pemahaman hanya akan lahir dari suatu pengalaman. Mengoleksi sejumlah pengetahuan di kepala gak ada artinya. Itu baru tingkatan kognisi yang paling rendah, namanya mengingat. Di tingkatan itu harus memahami. Tingkatan yang lebih tingginya harus menerapkan. Tingkatan yang lebih tinggi lagi harus menganalisa. Lebih tinggi lagi mengevaluasi. Lebih tinggi lagi mensintesa. Itu keterampilan berpikir. Jadi kembali kepada dialog api lilin kecil dengan udara tadi. Kata udara, banyak bintang-bintang yang aku peluk dan mereka tetap bersinar dengan pelukanku. Tapi kamu tersentuh aku sedikit saja langsung padam. Itulah orang yang sombong itu, orang yang pengetahuannya sedikit itu, kadang-kadang sering dipermalukan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, pahami dialog itu. Itu dialog fiksi sebetulnya, karangan. Tetapi pesannya bukan karangan. Pesannya adalah sangat dalam. Jadi kalau kita baru tersadar sedikit, jangan mengajar dulu. Terus bangun. Terus bina diri kita sampai menapaki tahap demi tahap, sehingga kita betul-betul mengerti dan yakin apa yang kita sampaikan kepada orang lain adalah kebenaran. Jangan menyampaikan sesuatu yang fiksi, yang fiktif, yang hayalan pikiran kita sendiri, yang kita sendiri bingung dengan yang kita sampaikan. Jangan meracuni pikiran orang lain dengan cek jeung cenah, meren, sugan. Itu namanya berjudi. Itulah kenapa hari ini ketika saya ditanya oleh tim, apa judul hari ini? Tiba-tiba muncul aja di kepala saya. Hanya ada 2 pilihan saat bangun tidur. Hanya ada 2 pilihan saat bangun tidur. Saya mau cerita kepada orang yang sudah bangun nih, yang baru bangun. Dan Anda yang baru bangun, jangan mengatakan diri sudah mencapai pencerahan. Baru bangun. Baru bangun itu sebetulnya masih transisi antara sadar dengan tidak sadar. Bahasa Inggrisnya itu lulungu. Ya. Jadi antara sadar dan tidak sadar, gitu ya. Bahasa Inggrisnya lulungu. Jadi orang yang baru bangun ini, ya, antara sadar dan tidak sadar. Nah, hati-hati ketika kita baru bangun, baru sadar, jangan buru-buru ngasih pencerahan. Apalagi mengklaim seakan-akan diri sudah tercerahkan. Orang yang sudah tercerahkan tuh gak pernah iklan, tidak mencari murid.
Sudah tidak ada lagi sandaran apapun. Karena orang yang sudah tercerahkan berarti sudah bebas dari segala sandaran. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi kalau masih tersinggungan, masih berubah dengan apa kata orang tentang diri Anda, baru saja orang mengkritik Anda, besok-besok sudah, wah, sudah kemana-mana pencerahan nama baik. Ya sudah, Anda belum selesai dengan diri Anda. Anda masih punya konflik dengan diri Anda sendiri. Karena konflik dengan orang lain di luar sebetulnya berasal dari konflik kita dengan diri kita sendiri karena kita belum selesai. Pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dengan orang, rusaknya hubungan sosial, sebetulnya masalah besarnya adalah karena kita masih punya konflik dengan diri kita sendiri. Kita masih terlalu banyak menciptakan sandaran-sandaran. Orang yang tidur, yang masih tidur sekarang tidak punya pilihan kecuali terus tidur. Karena orang yang tidur itu ya satu cirinya, dia tidak sadar. Jadi orang yang tidak sadar ya tidak punya pilihan. Karena dia sedang tidur, ya terus aja tidur. Tapi orang yang bangun, sudah bangun dari tidurnya, sudah punya dua pilihan. Yang pertama bisa tidur lagi, yang kedua terus bangun. Jadi, begitu mendengarkan kata-kata dari saya, lewat kajian-kajian yang saya sampaikan, tersentuh sedikit, jangan dibiarkan. Kesadaran itu teruskan. Jangan dibiarkan. Karena kalau kesadaran itu dibiarkan, kita akan tidur lagi. Itu maksud saya dengan kajian kita hari ini. Saya sering bertanya kepada banyak orang, terutama dalam pelatihan-pelatihan motivasi. Anda punya mimpi? Punya, Pak. Anda punya mimpi? Punya, Pak. Coba, gimana caranya supaya mimpi jadi kenyataan? Wah, harus bekerja keras, Pak. Macam-macam jawaban. Padahal jawabannya sederhana. Udah gelap. Bagaimana mimpi jadi kenyataan? Ya bangun dulu. Karena orang yang mimpi itu kan sedang tidur. Betul nggak? Tadi saya mimpi. Saya lihat kamu belum tidur dari tadi. Orang nggak percaya Anda mimpi kalau nggak tidur. Karena mimpi itu terjadi saat tidur. Mimpi itu terjadi saat Anda tidak sadar. Makanya gimana caranya mimpi jadi kenyataan? Udang, sare. Bangun dulu dong dari tidurmu, baru mimpi akan jadi kenyataan. Itu syarat pertama mimpi jadi kenyataan adalah bangun tidur. Tidur aja belum, bangun aja belum, sudah tiba-tiba bagaimana mewujudkan mimpi. Nah tentu saja saya tidak cerita tidur yang fisik, karena sudah tidak penting saya bicara itu. Saya ingin berbicara tidur yang di luar itu. Kelihatan sibuk padahal tidur. Saya mau cerita ini sebetulnya hari ini. Kelihatan sibuk ya dari pagi sampai sore ya, ketika jamnya sholat, jamnya tahajud, jamnya baca Quran, tetapi semua dilakukan dalam keadaan tidak eling, tidak sadar. Itu tidur. Jadi tidur itu yang saya maksud. Kalau tidur ngorok nggak usah diajarkan lagi. Walaupun banyak sekali sebetulnya yang belum bisa tidur. Jadi kalau hari ini tidurmu itu masih dikejar anjing gelo, dikejar kuntilanak, itu tanda bahwa jiwamu masih kotor. Karena tidur tuh ada ilmunya loh, ada saintifiknya. Nah ini saya jelaskan dulu supaya ngerti sedikit ya. Karena kita udah tidur bertahun-tahun ngertinya enggak. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Ternyata ruhku itu wujudnya adalah nur. Dalam tradisi Islam, nur itu dikenal 3. Yang pertama nurullah, cahaya Allah. Yang kedua nur Muhammad, cahaya terpuji. Dan itu yang pertama Allah ciptakan sebelum menciptakan alam semesta. Begitu kata hadis qudsi. Dan yang ketiga adalah nur insan, cahaya insan, yang kemudian sering disebut dengan nafs atau diri atau jiwa. Jadi sebenarnya jiwa itu adalah bagian terkecil dari
ruhku yang Tuhan tiupkan ke dalam diri kita.